Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, anak-anak, sekarang sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Boleh Mbak Vina untuk dipimpin doanya? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Vina. Nah, kemudian Sama Bu. Sekarang kita akan presensi dulu ya. Yang tidak hadir siapa ya? Hadir semua. Hadir semua, Bu. Oke. Nah, kita langsung saja ke materi kita hari ini, yaitu tentang zat aditif dan zat adiktif. Nah, apakah kalian tahu apa itu zat aditif dan zat adiktif? Ada yang tahu? Setahu saya, zat aditif itu yang dimasukkan ke dalam makanan, bukan, Bu? Ya, betul sekali Mbak Vina. Kalau zat adiktif? Ada yang tahu zat adiktif? Zat adiktif adalah obat-obatan yang jika dikonsumsi menimbulkan ketergantungan, bukan Bu? Iya, betul sekali Mbak Sukma. Nah, kita akan langsung aja share screen PPT. Apakah udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Nah, zat aditif dalam bahan makanan. Jadi yang pertama fungsi makanan itu yang pertama untuk memperoleh energi, yang kedua untuk pertumbuhan sel baru, yang ketiga untuk mengganti sel yang rusak, yang keempat untuk penunjang dan pengatur proses dalam tubuh. Nah, apa itu zat aditif? Zat aditif itu adalah zat yang ditambahkan dan dicampur pada makanan waktu pengolahan makanan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kemudian fungsi zat aditif pada makanan itu sendiri, yang pertama untuk memperbaiki tampilan, yang kedua untuk meningkatkan cita rasa, yang ketiga untuk memperkaya kandungan gizi, dan yang keempat untuk mengawetkan makanan itu sendiri. Nah, zat aditif itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang alami dan juga yang sintetik. Zat aditif berdasarkan fungsinya itu ada pewarna, pemanis, pengawet, dan juga penyedap rasa. Nah, kemudian langsung ke zat adiktifnya. Nah, apa itu zat adiktif? Nah, zat adiktif itu zat atau obat-obatan bukan narkotika atau psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Contoh dari zat adiktif itu sendiri yaitu rokok, minuman keras, dan juga kafein. Zat berbahaya dalam rokok itu yang pertama ada nikotin, karbon monoksida, tar tembakau, aseton, amoniak, dan juga hidrogen sulfida. Perbedaan antara perokok aktif dan pasif itu kalau yang perokok aktif itu orang yang menghisap rokoknya secara langsung, kemudian yang perokok pasif itu orang yang tidak merokok tapi ikut menghisap asap rokok. Jadi ketika kita berada di pinggir orang yang sedang merokok dan kita ikut menghisap asap rokoknya, itu berarti kita adalah seorang perokok pasif. Nah, apa saja akibat dari dan bahaya merokok itu? Akibat dari merokok, yang pertama peningkatan denyut jantung, yang kedua napas berbau rokok, yang ketiga mual dan muntah, yang keempat berkeringat, yang kelima stroke, yang keenam keguguran pada kehamilan, yang ketujuh kanker paru-paru, hipertensi, dan juga bronkitis. Nah, dampak mengonsumsi minuman beralkohol itu sendiri, yang pertama dapat menyebabkan kehilangan keseimbangan tubuh,
pusing, ingatan menjadi tumpul, denyut jantung dan pernapasan lambat, pembengkakan jantung, kegagalan fungsi jantung, radang hati, kanker mulut, dan memperlambat fungsi otak. Nah, untuk yang psikotropika dan narkotika itu, kalau yang psikotropika itu zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat dan menimbulkan ketergantungan. Nah, golongan psikotropika itu ada 4, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Ini contoh-contohnya bisa dibaca ya. Nah, ini adalah gambar dari psikotropika. Yang kemudian itu narkotika. Narkotika itu zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter, yang berasal dari tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Nah, penggolongan narkotika itu ada 3. Kalau yang tadi psikotropika itu ada 4. Kalau narkotika itu ada 3, yaitu golongan 1 yang sangat berbahaya. Contohnya itu kokain, ganja, dan heroin. Yang golongan 2 itu menyebabkan ketergantungan dan merupakan pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya morfin, petidin, metadon. Dan yang golongan 3 itu potensinya ringan, menyebabkan ketergantungan. Contohnya yaitu kodein. Nah, ini digunakan dalam pengobatan ya, digunakan oleh dokter-dokter di rumah sakit. Nah, ini adalah gambar narkotika. Nah, itu saja penjelasan singkat tentang zat aditif dan zat adiktif. Kemudian kita akan langsung aja dibagi kelompok ya. Jadi kelompoknya menurut absen aja. Kemudian nanti akan saya bagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Di situ sudah saya beri tugas dan berdiskusi. Saya beri waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kita langsung aja ke presentasi kelompok. Yang maju itu kelompoknya Mbak Cici. Silakan Mbak Cici, perbedaan narkotika, psikotropika, itu apa? Baik, Bu. Jadi, perbedaan narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya yaitu yang pertama narkotika. Narkotika sendiri itu zat adiktif dari tumbuhan yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat adiktif yang mengandung psikoaktif yang dapat mempengaruhi mental dan fisik seseorang. Oke, betul sekali, Gitu ya, Mbak Bu. Cici. Terima kasih. Nah, untuk yang zat psikoaktif lainnya itu yaitu ada alkohol, rokok, dan juga kopi. Nah, itu termasuk zat adiktif, zat yang psikoaktif. Kemudian, presentasi yang selanjutnya tentang upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba boleh dijelaskan oleh kelompoknya Mas Gusifa. Silakan. Baik, Bu. Untuk upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba itu yang pertama ada meningkatkan iman dan takwa, mengenal diri sendiri, memilih pergaulan yang baik, menerapkan pola hidup sehat, melakukan kegiatan yang positif, dan membangun komunikasi yang baik dengan keluarga dan teman dan lingkungan sekitar. Terima kasih, Ya, Mas. Bu. Bagus sekali. Nah, kemudian setelah presentasi singkat ini, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang zat aditif dan juga zat adiktif. Bisa ditonton. Nah, kemudian setelah presentasi singkat ini, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang zat aditif dan juga zat adiktif. Bisa ditonton ya.
Apa itu zat aditif? Zat aditif adalah zat-zat alami atau zat buatan yang ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan agar makanan lebih awet, atau tampilannya lebih baik, atau citra rasanya yang menjadi lebih baik. Ada beberapa macam zat aditif. Yang pertama akan kita bahas adalah pemanis. Pemanis diberikan atau ditambahkan kepada makanan untuk menambahkan rasa manis pada makanan. Pemanis terbagi menjadi pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami adalah zat-zat alami yang biasa digunakan untuk menambah rasa manis pada makanan. Contohnya gula pasir, gula aren, gula kelapa, dan juga gula bit. Berikutnya adalah pemanis buatan. Pemanis buatan adalah zat-zat kimia buatan atau zat-zat kimia sintetis yang biasa digunakan untuk menambah rasa manis pada makanan. Contohnya sakarin, siklamat, aspartam, dan asesulfam. Biasanya pemanis-pemanis buatan ini memiliki rasa manis berkali-kali lipat dibandingkan gula pasir. Tetapi terlalu banyak menggunakan pemanis buatan bisa memberikan dampak untuk tubuh kita. Siklamat adalah penyebab kanker, sakarin dapat menyebabkan infeksi kandung kemih, dan aspartam menyebabkan gangguan saraf dan tumor. Zat aditif yang berikutnya adalah pewarna. Pewarna diberikan kepada makanan untuk meningkatkan tampilan makanan agar jadi lebih menarik. Pewarna juga terbagi menjadi pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami adalah pewarna yang diambil dari bahan-bahan alami. Biasanya memiliki bau yang menyengat dan warnanya pucat, tetapi tidak ada efek samping untuk tubuh kita. Sementara pewarna buatan adalah pewarna yang dibuat dari bahan kimia sintetis, buatan manusia yang memiliki efek samping jika berlebihan dan warnanya lebih menarik. Contoh pewarna alami adalah pewarna ungu, murbe atau anggur, pewarna kuning, kunyit, pewarna oranye menggunakan wortel, pewarna hijau, daun suji dan daun pandan, pewarna coklat, bubuk kakao, dan pewarna merah menggunakan buah naga. Sementara contoh-contoh pewarna buatan adalah pewarna biru brilliant blue, pewarna kuning tartrazine, pewarna oranye sunset yellow, pewarna hijau fast green, dan pewarna merah red alura. Pewarna-pewarna tersebut adalah pewarna yang aman digunakan dalam bahan makanan. Ada pula pewarna-pewarna yang berbahaya seperti rodamin B yang sekarang sudah dilarang karena dapat menyebabkan kanker, serta tartrazine dan sunset yellow yang dapat menyebabkan anak hiperaktif atau kerusakan kromosom. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai pengawet. Pengawet adalah zat yang digunakan untuk memperpanjang waktu penyimpanan makanan dan mencegah kerusakan makanan. Pengawet juga terbagi menjadi pengawet alami dan pengawet buatan. Contoh pengawet alami adalah gula dan garam. Biasanya gula digunakan untuk mengawetkan buah-buahan dengan cara dibuat manisan. Sementara garam biasanya digunakan untuk mengawetkan ikan. Itulah sebabnya ikan-ikan dibuat menjadi ikan asin. Nah, selain pengawet alami ada pula pengawet buatan. Biasanya pengawet buatan makanan berupa asam benzoat, natrium benzoat, boraks, natrium nitrat, natrium propionat, dan juga formalin. Tetapi di antara semua bahan pengawet tersebut, boraks dan formalin itu dilarang karena dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa organ tubuh. Asam benzoat dan natrium benzoat biasanya digunakan untuk mengawetkan minuman ringan. Berikutnya, natrium nitrat biasanya digunakan untuk mengawetkan daging-daging olahan seperti bakso atau sosis. Asam propionat digunakan untuk mengawetkan roti dan keju olahan. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks dapat menyebabkan mual-mual, muntah, sampai yang paling parah adalah kerusakan ginjal. Sementara terlalu banyak senyawa benzoat menyebabkan asma. Senyawa nitrat juga dapat menyebabkan keracunan dan radang ginjal, sementara propionat menyebabkan migrain dan mual. Bahan aditif yang berikutnya adalah penyedap rasa. Penyedap rasa digunakan untuk meningkatkan cita rasa dalam makanan. Penyedap rasa juga terbagi menjadi penyedap alami dan penyedap buatan. Penyedap alami biasanya kita bisa menggunakan kayu manis, bawang putih, bawang merah, serai, dan ketumbar. Sementara penyedap rasa buatan biasanya kita menggunakan monosodium glutamat atau yang biasa kita sebut vetsin. Dampak terlalu banyak menggunakan penyedap rasa dapat menyebabkan kelainan hati, trauma, hipertensi, penuaan dini, dan Chinese Restaurant Syndrome, yaitu sindrom yang menyebabkan rasa nyeri di kepala dan sekujur tubuh serta berkeringat dan kulit kemerahan akibat terlalu banyak mengkonsumsi vetsin.
Zat aditif yang berikutnya adalah penambah aroma atau essence. Digunakan untuk menambah cita rasa tertentu pada makanan dan minuman. Penambah aroma terbagi menjadi alami dan buatan. Contoh essence alami adalah minyak atsiri, vanili, daun pandan, dan buah-buahan. Sementara essence buatan contohnya adalah metil antranilat, essence buatan untuk rasa anggur, dan amil kaproat, essence buatan untuk rasa apel. Ada pula amil asetat untuk perasa pisang dan etil butirat sebagai perasa nanas. Tetapi terlalu banyak mengkonsumsi essence buatan dapat menyebabkan beberapa dampak untuk tubuh kita. Contohnya adalah menyebabkan batuk, mual-mual, muntah, dan juga pusing. Zat aditif yang selanjutnya adalah pengental. Pengental adalah bahan kimia yang digunakan untuk memekatkan atau mengatur kekentalan bahan makanan atau minuman. Contoh pengental adalah gelatin, gam, alginat, dan boraks. Beberapa jenis pengental buatan dapat menyebabkan kanker, contohnya adalah boraks. Zat aditif yang berikutnya adalah pengemulsi. Pengemulsi digunakan untuk menstabilkan campuran air dan minyak dalam makanan. Pengemulsi terbagi menjadi pengemulsi alami dan buatan. Yang termasuk pengemulsi alami adalah telur, gelatin, tepung kanji, dan juga kedelai. Sementara pengemulsi buatan adalah ester spans dan karboksil metil selulos. Terlalu banyak mengkonsumsi pengemulsi bisa menyebabkan dampak seperti sakit kepala, sakit lambung, ataupun muntah-muntah. Berikutnya kita akan membahas mengenai zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi para pemakainya. Zat adiktif terbagi menjadi narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya. Zat adiktif ada yang berperan sebagai stimulan, depresan, dan halusinogen. Stimulan bekerja meningkatkan kinerja sistem saraf. Contoh stimulan adalah nikotin, kafein, dan amfetamin beserta turunan-turunannya seperti ekstasi dan sabu. Berikutnya, depresan adalah zat adiktif yang bekerja menghambat kinerja sistem saraf atau organ-organ lainnya. Contoh depresan adalah alkohol, diazepam, dan morfin. Berikutnya, halusinogen membuat seseorang berhalusinasi dengan keadaan di sekitarnya. Contohnya adalah marijuana, LSA, dan juga LSD. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman yang dapat menyebabkan berkurangnya kesadaran diri atau mengurangi rasa sakit. Narkotika dapat menyebabkan ketergantungan hingga yang paling parah dapat menyebabkan kematian. Narkotika terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan 1. Narkotika golongan 1 sangat berbahaya dan tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya adalah ganja, kokain, dan putau. Narkotika golongan 2 sangat menyebabkan ketergantungan dan menjadi pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya adalah morfin, petadon, dan petidin. Narkotika golongan 3 menyebabkan ketergantungan dan masih digunakan untuk pengobatan. Contohnya kodein. Selanjutnya kita akan membahas mengenai zat psikotropika. Zat psikotropika mempengaruhi sistem saraf dan mengubah tingkah laku seseorang. Zat psikotropika ini masih dapat kita golongkan sangat berbahaya. Zat psikotropika kita bagi menjadi 4 golongan. Yang pertama golongan 1 yang sangat menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah ekstasi dan LSD. Selanjutnya, psikotropika golongan 2 sangat menyebabkan ketergantungan.
psikotropika golongan 2 ini adalah pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya amfetamin dan metamfetamin. Berikutnya, psikotropika golongan 3. Golongan 3 ini menyebabkan ketergantungan sedang namun berbahaya. Masih digunakan dalam pengobatan, contohnya adalah pentobarbital. Lalu, psikotropika golongan 4 menyebabkan ketergantungan ringan namun tetap berbahaya. Banyak digunakan dalam pengobatan, contohnya adalah diazepam. Ada pula zat psikoaktif lainnya. Zat psikoaktif dapat mempengaruhi kerja sistem saraf dan sangat berbahaya, terutama apabila digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Contoh zat psikoaktif adalah nikotin yang terdapat pada daun tembakau yang biasa digunakan sebagai bahan baku rokok. Nikotin dapat menyebabkan kanker paru-paru, kanker mulut, dan kanker tenggorokan. Zat psikoaktif berikutnya adalah alkohol. Alkohol biasanya terdapat pada minuman yang mengandung senyawa-senyawa alkohol yang cukup tinggi, misalnya etanol. Alkohol dapat menyebabkan ketergantungan. Selain dapat menyebabkan mabuk dan kehilangan kesadaran, alkohol juga dapat menyebabkan penyakit berat. Tanya Bu, Ya, silakan. apakah penggunaan zat aditif buatan pada makanan itu aman Bu? Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak Lilis. Zat aditif buatan dalam makanan itu masih aman apabila dipakai secara dosisnya itu tepat. Kalau kebanyakan itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan juga gangguan. Jadi zat aditif yang buatan yang digunakan dalam makanan itu harus sesuai dengan dosis yang tepat gitu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi atau sudah? Cukup Bu. Sudah, Bu. Cukup ya. Nah, kemudian kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan penugasan untuk kalian. Nanti tugasnya akan Ibu share melalui WhatsApp group. Nah, di situ ada beberapa soal untuk dikerjakan, kemudian dikumpulkan melalui grup WhatsApp juga ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.